Mereka para pendaki yang tersesat, yang sudah menjadi penghuni gunung ini. Jasad mereka telah hilang membusuk, yang tersisa hanya tengkorak yang berserak. Tulang belulangnya terpisah oleh hewan buas. Kesombongan, ketamakan, keburukan perilaku yang melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Saya doakan teman-teman diberi kesehatan dan berlimpah rezeki. Oh ya, untuk yang belum like, comment, subscribe, silahkan tunjukkan dukungan kalian buat kami. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen cerita mistis Gunung Lawu. Suara itu terdengar jelas, panggilan dengan nada halus dan lembut. Raden Bagus, Raden Bagus. Entah siapa yang dipanggil itu. Raden Bagus yang disematkan pada nama dari keturunan keraton atau bangsawan Jawa untuk lelaki yang belum menikah. Nampak keheranan kita semua mendengarkan itu. Dari jalur yang menanjak ini, kita butuhkan stamina dan konsentrasi. Kita hiraukan suara itu. Sudahlah bro, kita hiraukan saja suara itu. Kita lanjutkan perjalanan saja, ujar imam waktu itu. Sebentar mam, ucapku. Ada apa? Jawab imam dan Goni. Tak ketinggalan juga Watno yang langsung mendekat, memegang pundakku. Ada yang harus kulakuin di sini, di Hargo Dalam ini. Apa? Tanya imam. Ku juga nggak tahu mam harus ngapain, jawabku. Hargo Dalam ini konon memiliki kisah di mana Raja Brawijaya moksa atau menjadi pertapa. Konsep ajaran Buddha yang diyakini sebagai sesuatu untuk melepaskan diri dari ikatan hidup dan reinkarnasi. Konon di Hargo Dalam ini Raja Brawijaya melakukannya dan ditemani Eyang Lawu yang diperintahkannya memerintah kerajaan makhluk halus. Mungkin kamu harus berziarah di Hargo Dalam ini. Lakukanlah ritual atau cukup berziarah untuk mendoakan. Penjelasan Goni pada kami yang cukup tahu tentang tempat ini. Ziarah kemana? Ritual di mana? Ditanjakan kayak gini atau di mana? Tanyaku yang kebingungan. Sebentar lagi kita sampai di Hargo Dalam. Di situ ada makam kuno. Mungkin di situ tempatnya, jawab Goni. Oh, yowis kita lanjutkan lagi, ucapku. Tak lama atau baru beberapa langkah, suara itu kembali terdengar. Raden Bagus, Raden Bagus. Hiraukan saja, tak usah digubris, ucap Goni dengan jelas. Watno melangkah kakinya lebih cepat dan meminta berpindah posisi. Yang awalnya posisi imam di depan, Goni, aku, dan Watno. Watno meminta tukar tempat dengan Goni, yang akhirnya Watno di depanku dan Goni di belakangku. Watno, anak-anak baik bocah. Sampailah kami di Hargo Dalam.
makam kuno terlihat. Suara itu kembali terdengar, di mana cuma aku yang mendengar suara tersebut. Raden Bagus, Raden Bagus, Raden. Bocah-bocah, dengar suara itu enggak? Tanyaku. Suara apa? Tanya mereka. Tak sempat atau belum sempat ku jawab, aku dihadapkan dengan sesuatu yang mengejutkan, membingungkan, sekaligus mengherankan, atau bahkan menakjubkan. Tapi bukan mengerikan, perasaan itu berbaur menjadi satu. Entah apa, sulit untukku menjelaskannya. Seorang kakek dan nenek-nenek berjalan, mendekat menemuiku dengan busana layaknya zaman dulu. Mereka menyampaku ramah. Raden Bagus, Raden Bagus, ucap mereka. Dibikin bingung aku dengan panggilan itu. Ini di mana dan mereka siapa? Aku tidak tahu. Ini tempat apa? Mereka siapa? Monggo Raden Bagus. Dengan tangan yang disodorkan, posisi ibu jari tegak mengarahkan, seakan memberikan jalan, mempersilahkan lewat. Mulut mereka tak bergerak ketika berucap, tapi kesan ramah mereka membuatku lupa akan rasa khawatir. Beberapa orang nampak berpapasan denganku. Busana mereka seperti pakaian zaman dulu, mirip-mirip pakaian yang digunakan para pedagang di pasar setan. Mereka merunduk di hadapanku dan menyingkir dari jalanku. Ada apa ini? Kenapa mereka seolah sangat menghormatiku? Tanyaku dalam hati. Dua sosok itu masih di belakangku. Sosok nenek dan kakek menemaniku. Bah, siapa? Tanyaku ke mereka. Cuma tersenyum mereka tanpa menjawab apa-apa. Bangunan tua di hadapanku klasik, sangat klasik, seperti zaman dulu. Mirip-mirip bangunan di kerajaan yang ditontonkan di TV. Terbuka pintu gerbangnya, entah siapa yang membuka. Aku tidak tahu. Seperti keraton, mungkin aku menyebutnya. Ya, seperti keraton. Sangat luas halamannya. Anak kecil berlari-lari, riang bermain. Tanpa baju, pakai celana dengan ikat kepala. Sangat gembira nampaknya. Tanpa rasa takut di sini. Lupa akan keanehan dan kejanggalan. Entah kenapa, justru aku merasakan nyaman. Seolah tak ada sosok cahaya mentari di sini. Mendung rasanya bercampur kabut keadaannya. Melangkahku tetap melangkah memasuki halaman menuju rumah, menuju ke dalamnya. Tanpa memikirkan teman-temanku, seolah tak disadarkan atau rasaku yang dialihkan. Bah, kita mau kemana? Tanyaku kepada dua sosok di belakangku itu. Tetap tak ada jawaban. Hanya senyuman terlihat jelas sosok kakek bersila duduk sambil membaca keras mantra-mantra atau kidung Jawa. Tak jelas kata-katanya. Sulit ku mengerti. Sulit juga ku mengartikannya. Merdu suaranya menenangkan hati. Entah kenapa tak ada keramaian, kecemasan di sini. Suara mantra atau kidung Jawa dinyanyikan dengan tembang yang diiringi suara gamelan. Dari mana suara gamelan itu? Ku tak melihat ada yang memainkannya. Tak jelas wajah kakek yang duduk bersila itu. Baju putih, rambut panjang, tak bersorban. Berbeda dengan kakek yang
membantu kami di pasar setan. Balio kembali nak, kembali dongakno leluhurmu dino iki kudu balik. Doakan leluhurmu dina hari ini harus pulang. Eyang ini siapa? Tanyaku. Dungokno leluhurmu, jawab kakek tersebut. Bingung aku dibuatnya, tak ada kecemasan, tak ada ketakutan aku di dalamnya. Entah kenapa, kembaliku melangkah dengan dua sosok kakek dan nenek menunjukkan arah. Nampak jelas, seolah ku kenal, ku tahu bangunan ini. Tapi di mana? Tanyaku dalam hati. Jawaban terdengar dari belakangku. Soko mimpi benjang Raden Bagus mirsani. Dari mimpi nanti Raden Bagus bakal lihat. Tengokku ke belakang untuk memperjelas jawaban. Maksudnya gimana mbah? Tanyaku kembali. Hanya tersenyum tanpa ada jawaban. Kembali tanyaku ulang. Maksudnya gimana mbah? Tanyaku dalam hati. Tunggu titi wanci Raden Bagus. Tunggu waktunya Raden Bagus. Jawabnya tanpa ada pergerakan di mulutnya. Kembali mereka mengajak jalan melintas tanaman yang merambat, yang membentuk atau dibentuk seperti lorong. Monggo Raden Bagus, ucap terakhir yang kudengar. Seperti terpeleset dan terjatuh rasanya saat melewati tanaman yang membentuk lorong itu. Bro, terdengar suara teriakan itu. Aku membuka mata yang tak tahu ada apa. Kenapa mereka merubungku, menatapku cemas. Alhamdulillah, akhirnya melek, ucap mereka. Akhirnya sadar bro. Dengan kecemasan yang ditutup kelegaan nampaknya, mereka menyambut terbukanya mataku. Loh, ada apa emangnya ini, Mam? Gon? What? Ucap. Tanyaku yang kurang bertenaga. Barusan kamu pingsan. Tak lama. Apa cuma pura-pura? Aduh, ngerjain aja. Tanya mereka. Pingsan? Tanyaku. Iya, pingsan. Jawab mereka. Ayo jadi ritual gak? Atau mendoakan di Hargo Dalam ini? Sembari berdiri, ayo kita doakan. Cepat, waktu kita tidak banyak, ucapku. Doa-doa kami panjatkan. Tanpa ritual khusus kami lakukan. Cuma doa, Al-Fatihah, berikut tawasul yang biasa kami lakukan. Doa untuk mereka dan doa untuk kami juga. Doa kepada Tuhan untuk memohon perlindungan. Selesai doa-doa dilakukan, perjalanan kita kami lanjutkan. Yang ternyata tak jauh dari situ ada warung Boim. Kalau tak salah waktu itu namanya Boim ya. Bersama beristirahat di warung itu, secangkir kopi dan beberapa batang rokok kami nikmati. Sembari merebahkan tubuh menatap awan, sungguh indah alam ini. Nasi anget, pecel dadar, telur, teh anget di atas awan sungguh nikmat sekali. Seolah perut ini tak penuh dibuatnya. Mungkin karena
Terkurasnya tenaga membuat kami membutuhkan cukup banyak asupan. Tambah lagi, ucap Watno yang dirasa masih kelaparan. Buset, belum kenyang kamu, Wat? Kapan lagi bisa santap menu seistimewa ini dengan posisi wilayah setinggi ini? Ujar Watno. Ketinggian harga dalam 3.142 mdpl menjadikan warung Bokyem ini dijuluki warung tertinggi. Posisinya strategis, berada di titik pertemuan 3 jalur pendakian via Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Ceto. Semoga sehat selalu Bokyem, ucap hatiku yang mendoakan Bokyem saat menuliskan cerita ini. Mari kawan, kita lanjutkan perjalanan menuju Argo Dumilah. Keindahan sudah menanti kita. Semangat, ucap Goni pada kita. Segala sesuatunya kita persiapkan kembali. Perjalanan ini yang tak lama lagi, puncak Argo Dumilah kita daki. Tanjakan terjal di hadapan kami yang harus kita lewati. Tetaplah kita nikmati perjalanan dengan suka hati. Sampai sejam gak ya Gon? Kira-kira kita sampai? Tanya Watno ke Goni yang sambil berteriak dikarenakan jarak. Normalnya nggak sampai sejam, kita sampai paling 30 menit. Syukur-syukur nggak ada hambatan, jawab Goni. Posisi perjalanan kami seperti semula. Imam di depan, Goni, aku, dan Watno paling belakang. Semoga tidak ada keanehan lagi ya Allah, ucapku dengan berdoa. Tak terasa, terjalnya tanjakan kita lewati, dan kini puncak Argo Dumilah menampakkan segala pesona alamnya. Benar-benar kita merasa berada di atas awan. Sujud syukur kita dilakukan secara bersama, tanda syukur kepada Tuhan atas segala sesuatunya. Di atas ketinggian ini kunikmati 3.265 mdpl. Segala arah seolah menjadi hadiah dari suatu lelah. Tak lama kami bercengkrama bersama. Tawa, canda bahagia kami rasa. Seolah lupa dengan kesulitan, kejanggalan yang terjadi, yang telah kami alami. Imam berucap kepadaku, Bro, kemarin kata Romo, kalau kita sampai di puncak Lawu, bacakan bersama surat 11 dari ayat kursi. Kalau begitu ya udah, kita lakukan bersama. Doa itu pun kami bacakan, yang tanpa kita tahu apa manfaat membaca bacaan itu. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itulah isi dari surat itu. Hembusan angin datang yang kami rasa itu sangat wajar. Hembusannya bertambah kencang dan bertambah kencang. Sempat rasa takut dan khawatir kami rasakan. Badai, ini badai, seolah menjemput kami. Hembusan kencang itu membuat kami harus saling berpegangan tangan supaya kami tak terpisah. Misi ini bersama, hidup mati kita tetap bersama, teriak kami saling menguatkan. Ular naga putih yang terbang memutari kami,
seakan menjadi pusaran badai yang membawa atau menyeret kami dalam pusarannya. "Assalamualaikum," teriak Goni dengan kencang, yang akhirnya kami pun ikut serta ucap salam seperti yang Goni lakukan. "Assalamualaikum," teriak kami berulang-ulang. Badai itu mulai mereda. Ular naga putih menjadi sosok penyerupaan, berubah menjadi asap atau gumpalan awan. "Eyang atas angin," ucap Goni berulang. "Hah? Eyang atas angin?" Ucapnya buatku bingung. Ucap salam kembali Goni teriakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balasan dari sosok putih bersorban yang bersinar. "Eyang atas angin, bukannya dari Gunung Selamat. Kenapa Eyang ada di sini?" tanyaku dalam hati. Imam dan Goni kembali merapalkan doa yang saya tidak tahu doa apa yang dibacakan. Situasi kini kembali normal. Sosok putih bersorban nampak jauh dari kami. Kucing 3 warna yang kita lepaskan pun hadir dan berlari. Sosok putih bersorban mendekat dan memberi wejangan pada kami. "Nanti waktunya, malam ini saatnya." Malam Selasa Kliwon. Kerajaan goib di darat semua berkumpul. Tepat, kalian kembalikan kucing itu dengan selamat. Wejangan Eyang bersorban yang menurut Goni itu Eyang atas angin dari Gunung Slamet. "Kalian tahu aku," ucapnya pada Goni dan Imam. "Berkat doa dan tawasul kalian, Tuhan kan selalu menyelamatkan dan memberi bantuan dalam kesulitan perjalanan ini." Beberapa orang pendaki menjadi satu rombongan berjalan tanpa kesulitan. Kosong tatapannya, lurus jalannya, tanpa ekspresi nampaknya. Berjalan beriringan seolah terbang atau melayang dan menghilang. Loh, rombongan pendaki itu jalan lurus ke arah jurang, tapi kok nggak jatuh? Ucap Watno. "Siapa sebenarnya mereka, Eyang?" tanya Goni. "Ada yang lebih berhak menjawab." "Ini di sini," jawabnya. "Raden Bagus, Raden Bagus." Suara itu kembali terdengar, seperti suara yang didengar sewaktu di Hargodalam. Kami semua terdiam. Sengaja kami tak lontarkan balasan, karena kami juga tidak tahu Raden Bagus itu siapa, ditujukan pada siapa panggilan itu. Benar-benar janggal. Ternyata 2 sosok nenek dan kakek yang menemaniku di Hargodalam, mereka di sini. "Eyang yang tadi," ucapku dalam hati. "Mereka datang tanpa salam. Sembah sungkem mereka lakukan. Raden Bagus, Raden," ucapnya sangat halus. "Iya, Eyang," jawabku. Sembari berdiri mereka menyampingiku yang sedikit di belakangku. "Jangan bingung, jangan khawatir, Raden Bagus," ucap mereka padaku. "Siapa pendaki-pendaki itu, Eyang?" tanyaku seperti tanya Goni yang belum terjawab. "Mereka para pendaki yang tersesat, yang sudah menjadi penghuni gunung ini. Apa mereka bisa kami selamatkan untuk ikut kami pulang?" tanyaku. "Tak bisa, Raden, karena mereka sudah tak memiliki jasad.
Jasad mereka telah hilang membusuk. Yang tersisa hanya tengkorak yang berserak. Tulang belulangnya terpisah oleh hewan buas. Kenapa tak diselamatkan bangsa kami yang tersesat di sini? Tidak semua, jawab mereka. Sebagian dari mereka akan kembali dan diselamatkan karena penyesalan atas kesalahannya yang dikuatkan oleh doa-doanya. Sebagian dari mereka tak kembali karena ulahnya sendiri. Kesombongan, ketamakan, keburukan perilaku yang melampaui batas. Belum sempat kulemparkan tanya kembali untuk ungkap jawaban misteri ini. Suara langkah kuda dengan loncengnya seolah memberi tanda kehadiran dari bangsa mereka. Kanjeng Ibu Ratu, celetuk Watno saat itu. Dengan cepat si Watno sembah sungkem pada Kanjeng Ibu Ratu. Kami pun ikut serta ikut Watno. Wangi melati itu pekat tercium. Sosok cantik datang menghampiri. Ibu Ratu, sebutan yang kami dengar. Segeralah kalian kembali. Sebelum senja tiba, kalian harus sudah keluar dari area pendakian ini. Romomu sudah menunggu. Tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan pada Romomu. Perjalanan kembali dengan cepat kita lakukan, tanpa beban dan tanpa lelah kami rasakan. Banyak cerita yang masih belum kutuliskan, banyak misteri dari satu perjalanan. Sampailah kami dan selesailah misi ini dengan menyisakan misteri. Penasaran? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Tunggu di part berikutnya. Untuk teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.